Ruang kelas madrasah berdengung dengan energi saat para siswa duduk dengan penuh perhatian di meja mereka, siap untuk pelajaran hari itu. Ustadzah berdiri di depan kelas. Senyumnya memancarkan kehangatan dan semangat. Ustadzah memulai pelajaran tentang Idul Adha dan kurban. Suasana dipenuhi dengan antisipasi dan dahaga akan pengetahuan, mencerminkan janji cerah hari baru. Di ruang kelas madrasah, Ustadzah berdiri bermandikan cahaya matahari, sebuah suar kehangatan saat dia tersenyum pada murid-muridnya yang bersemangat. Dan Ustadzah pun mulai menjelaskan. Hari ini Ustadzah akan membahas tentang berkurban. Apakah kalian tahu nak, apa itu kurban? Aku hanya tahu kalau ada hewan yang disembelih saat Idul Adha, tapi aku kurang mengerti itu apa. Oke nak, Ustadzah jelaskan. Kurban itu artinya pengorbanan. Umat muslim berkurban sebagai bentuk rasa syukur, untuk ibadah, dan untuk membantu orang yang membutuhkan. Di kelas madrasah, Ustadzah menguraikan sejarah kurban. Kata-katanya melukiskan gambaran yang jelas tentang pengabdian dan pengorbanan. Dia menceritakan kisah Nabi Ibrahim yang imannya tak tergoyahkan. Ceritanya bergema di seluruh ruang kelas. Ustadzah juga menceritakan kuasa Allah menggantikan putra Ibrahim dengan seekor domba dalam momen rahmat yang mendalam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Ustadzah menekankan peran kurban dalam solidaritas sosial, di mana saling berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Ustadzah mengakhiri pelajarannya tentang Idul Adha dan kurban. Kata-katanya masih terngiang. Keramaian aktivitas anak-anak mulai mengepak buku-buku mereka. Di tengah ruang kelas yang ramai, aku juga dengan cepat merapikan buku dan memasukkannya ke tasku dan siap untuk pulang. Ustadzah mengawasi murid-muridnya dengan senyum yang tenang. Kehadirannya menjadi jangkar yang menenangkan di ruangan yang ramai. Kebebasan saat pelajaran berakhir menandakan akhir hari sekolah. Gerbang sekolah terbuka lebar, melepaskan anak-anak yang telah selesai belajar di hari itu. Aku dan temanku pun pulang. Aku menelusuri garis jalan yang ramai. Aku pun sampai di rumah, membuka pintu, memperlihatkan ruang yang sejuk dan tenang. Di sebuah rumah yang bersinar penuh kemewahan, dalam ruang tamu yang megah, aku duduk dengan suara penuh kebahagiaan. Indahnya lingkungan rumah memperkuat kebahagiaan di dalamnya. Tergenggam di tanganku sebuah kotak uang berbentuk sapi yang sederhana. Kotak uang sapi itu bersinar, memantulkan kegembiraan murni yang terpancar di wajahku. Aku sangat senang berfokus pada sapi plastik, sebuah simbol kebahagiaan murni. Di ruang tamu yang bermandikan sinar matahari, aku berdiri di depan ibu dan ayah dengan mata berbinar penuh antusias. Dengan penuh sukacita, aku berseru, "Ibu, Ayah, aku sangat bahagia. Tahun ini aku bisa ikut berpartisipasi dalam kurban." Wajah ibu berbinar bangga saat dia menjawab, "Wah, alhamdulillah, tabungan dari uang jajanmu akhirnya cukup juga ya." "Iya ibu, setiap hari aku menyisihkan uang jajanku sedikit demi sedikit." Suaraku membuncah dengan tekad saat aku mengungkapkan tujuanku. Aku ingin membantu membeli seekor kambing untuk kurban tahun ini. Ruangan dipenuhi dengan rasa sukacita dan antusias bersama saat kita mempersiapkan Idul Adha yang akan datang. Di ruang tamu, tatapan ayah dipenuhi kebanggaan saat dia melihat senyum lebar terukir di wajahku, didorong oleh dukungan tak tergoyahkan dari orang tuaku. Ayah berkata, "Semangatmu luar biasa nak. Insya Allah, niat yang baik itu sangat dicintai Allah." Ruangan itu tampak bersinar dengan kebahagiaan dan keyakinan bersama di udara. Pasar hewan ternak ramai
dengan kehidupan saat pedagang menawar hewan untuk kurban yang akan datang. Di tengah keramaian, aku berjalan bersama ibu dan ayah. Mata kami mengamati berbagai hewan yang dipamerkan. Ayah melihat-lihat hewan ternak di pasar, bersiap untuk tradisi sakral, yaitu Idul Adha. Ibu pun antusias sekali melihat kambing yang lucu dan sehat. Aku, ibu, dan ayah berdiri di depan kandang kambing. "Ayo ayah ibu, kita beli kambing yang ini saja. Kambing ini gemuk berisi dan sehat," kataku kepada ayah dan ibu. Sebuah permohonan penuh harapan untuk kambing yang sempurna. Ayah mengangguk setuju, lalu membeli kambing itu. Kami pun membawa kambing itu pulang. Ayah memberi isyarat, menjelaskan proses penyembelihan yang benar dengan rasa hormat yang sungguh-sungguh. Ayah berkata, "Hewan ini harus sehat dan diperlakukan baik." Setelah itu, hewan disembelih dengan cara yang benar. Ibu mengangguk. Ibu juga menjelaskan dan menekankan pentingnya berbagi daging kurban. Betul, setelah disembelih, daging kurban dibagikan ke keluarga, tetangga, dan orang yang kurang mampu, supaya semua bisa merasakan kebahagiaan. Adegan berakhir dengan nuansa kebersamaan dan kegembiraan bersama, mengisyaratkan Idul Adha dan pembagian kurban yang akan datang. Udara pagi berdesir dengan segar saat keluargaku bersiap-siap untuk merayakan Hari Raya Idul Adha. Aku bertanya kepada ibu, "Ibu, kenapa kita harus berkurban?" Ibu menjawab, "Karena kita ingin berbagi dengan sesama dan meneladani Nabi Ibrahim." Ayah, sosok dengan kekuatan yang tenang, dengan cermat membersihkan halaman, memastikan setiap sudut bersih. Di bawah cahaya pagi, masjid ramai saat orang-orang berkumpul untuk acara sakral tersebut. Aku tiba bersama ayah dan ibu, menuntun seekor kambing gemuk. Suara mengembiknya bergema di ruang terbuka. Pak Ustadz berkata, "Hari ini kita menyambut Hari Raya Idul Adha dengan penuh semangat dan syukur. Ada anak cantik dan hebat yang ikut berkurban juga." Beliau menoleh kepadaku. Beliau mempersilahkanku untuk maju. "Silakan nak, coba utarakan, kenapa kamu ingin berkurban?" Aku dengan lantang dan penuh semangat. "Aku ingin berkurban karena aku ingin berbagi dengan orang lain. Nabi Ibrahim dan Ismail memberikan contoh tentang keikhlasan. Aku ingin meneladani mereka." Orang-orang yang ada di masjid serempak mengucapkan, "Masya Allah," dan bertepuk tangan di halaman masjid dengan niat suci saat salat Id berakhir dan penyembelihan hewan dimulai. Aku mengamati ayah. Gerakannya adalah kasih sayang, membimbing proses pengorbanan dengan kesabaran yang tenang. Masyarakat bersatu dalam tindakan kedermawanan bersama, memberikan daging kurban kepada mereka yang membutuhkan. "Ayah, apakah semua orang akan mendapatkan daging kurban?" tanyaku, hatiku penuh harap. Ayah menanggapi dengan nada menenangkan, "Insya Allah, nak. Kami sedang berusaha untuk berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan sebanyak mungkin." Setelah selesai berkurban dan membagikan daging kurban, aku, ibu, dan ayah kembali ke rumah. Setelah itu, ada Tino dan Ciara mengunjungiku. Kami duduk bersama dan mengobrol. Tino berkata, "Hebat kamu, bisa ikut berkurban." Lalu Tiara menimpali kata Tino, "Iya, kamu hebat loh. Aku juga mau nabung kayak kamu. Agar tahun depan aku juga bisa ikut berkurban." Aku dengan penuh semangat dan ajakan berkata kepada mereka, "Yuk, kita sama-sama belajar ikhlas dan berbagi." Teman-teman, berkurban bukan hanya tentang hewan kurban, tapi juga tentang keikhlasan dan berbagi dengan sesama. Ayo rajin menabung. Sisihkan uang jajan kalian untuk berbagi